Saya mengenal Gus Dur tahun 1979 dan terus bersama beliau sampai dengan 1999. Jadi 20 tahun penuh saya mendampingi beliau dan menjadi juru bicara pemikiran beliau yang sulit-sulit itu. Ketika tahun 1979 beliau baru datang dari luar negeri, kemudian ketemu di Muktamar NU di Semarang. Saya sudah ketua cabang NU dari Malang, beliau belum masuk NU. Jadi NU-nya saya lebih dulu dari LU-nya Gus Dur. Nah, mulai itu terus saya bersama beliau sampai 79 ketika beliau jadi presiden. Dan setelah jadi presiden ada pembagian kerja, beliau yang memimpin politik dan saya yang memimpin Nahdlatul Ulama. Yang saya tahu dari Gus Dur ini berbeda dengan yang lain di dalam membawakan agama. Baik di dalam NU, di dalam umat Islam, di dalam Indonesia, dan di dunia. Beliau lebih mementingkan pendekatan yang filosofis. Jadi makna dari agama itu. Tidak sekedar teks agama. Yang kedua, pendekatan etis. Di mana agama ditampilkan sebagai kesopanan universal. Yang ketiga, beliau membawa agama secara humanis. Sehingga agama harus wujud di dalam sebuah persaudaraan kemanusiaan yang utuh. Nah, ketiga pendekatan ini mengalahkan pendekatan legal formal di dalam agama. Jadi tidak terlalu memikirkan ini halal atau haram, tapi yang sebaiknya untuk manusia seperti apa. Nah, lompatan-lompatan ini, pemikiran ini oleh Gus Dur disampaikan sedikit demi sedikit. Karena harus disampaikan di NU yang sangat konvensional di dalam pemikiran. Nah, beliau selalu berceramah dengan saya dan saya harus menjelaskan lompatan-lompatan ini. Jadi ketika beliau mengajar agama Islam di gereja, itu ribut kiai-kiai. Dan yang dimarahi itu saya. Kamu dekat dengan Gus Dur kok tidak ngomong. Masa khutbah di gereja? Oh gitu. Marah itu semua. Saya tanya sama Gus Dur, Gus, sampean dimarahi sama kiai-kiai? Jawabnya Gus Dur, loh, saya di situ mengajar loh. Saya tidak jadi murid di situ. Bener juga saya pikir. Akhirnya hal-hal semacam itu yang saya sampaikan ke kiai-kiai. Nah, pendekatan tiga ini menjadikan Gus Dur tidak bertumbuh kepada fikih agama, tapi bertumbuh kepada esensi agama. Nah, yang dipegangi tidak pernah lepas adalah teologi. Teologi ini tidak dilepaskan sama sekali oleh Gus Dur. Tapi wujud dari teologi itu harus berupa humanitas, etika, dan filosofi daripada agama-agama. Menurut Gus Dur, agama-agama itu semuanya sama kecuali teologinya. Maka yang sama jangan dibedakan, tapi yang beda tidak usah dipaksakan sama. Sehingga dengan demikian maka akan terjadi persaudaraan yang sejati, bukan hanya persaudaraan strategis,
atau persaudaraan politis.